Anda menyaksikan Headline News, pemirsa, pada tanggal 17 Februari 2024 sudah lebih dari 50% suara dari seluruh TPS di Indonesia maupun luar negeri yang terinput ke aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Lantas seperti apa detailnya? Kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina langsung dari Gedung KPU RI. Selamat siang. Rona, bagaimana update perhitungan suara hari ini di KPU? Ya, baik, selamat siang Jason. Memang hari ini data yang kami himpun dari aplikasi Sirekap atau laman pemilu 2024.kpu.go.id ini sudah ada 435 dari 236 TPS di seluruh Indonesia maupun luar negeri yang sudah terinput ke dalam aplikasi Sirekap, dan ini setara dengan 64,80% atau ini artinya sudah setengah data dari yang dikumpulkan per TPS di dalam negeri maupun luar negeri. Ini sudah masuk datanya ke aplikasi Sirekap KPU Republik Indonesia. Dan hingga hari ini perolehan sementara yang didapatkan oleh para paslon ini masih unggul pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang menempati angka mendapatkan 57,5%, sedangkan kemudian disusul dengan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebanyak 24,6%, dan kemudian di posisi ketiga ini masih diduduki oleh pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yakni 17,89%. Namun dari pihak KPU ini menegaskan bahwa hasil dari aplikasi Sirekap ini tidak bisa dijadikan patokan untuk kemenangan, karena dari pihak KPU ini juga menegaskan bahwa tetap akan mengecek kembali data-data secara berjenjang atau nantinya akan melihat kembali data-data secara berjenjang yang dikumpulkan dari seluruh TPS, kemudian nanti akan distorkan ke KPU Kabupaten Kota, kemudian dari situ juga nantinya akan dicek kembali untuk dikirimkan ke KPU Provinsi. Dari KPU Provinsi itu nanti juga akan dikirimkan langsung ke KPU Republik Indonesia. Maka dari itu KPU sendiri juga mengatakan bahwa nantinya hasil real count lah yang akan menentukan terutama untuk kemenangan satu putaran, di mana kemenangan satu putaran ini tidak hanya sekedar harus unggul 50% plus 1 saja dari paslon yang lain, namun juga harus bisa mendapatkan 20 suara dari 38 provinsi yang ada di Indonesia dan juga mendapatkan suara minimal 20% dari setengah provinsi yang ada di Indonesia. Jason. Ya, Rona, lalu seperti apa kendala yang ditemukan KPU dalam penginputan suara ke aplikasi Sirekap? Ya, baik Jason, terkait dengan kendala yang ditemukan KPU ini hal utamanya adalah terkait konferensi data dari ke aplikasi Sirekap, yang mana kemarin juga Ketua KPU Hasyim Asyari ini mengatakan bahwa pihaknya ini menerima berbagai macam laporan dari berbagai macam daerah, yang mana perbedaan hasil formulir C1 ini berbeda sekali dengan apa yang sudah diinput ke dalam aplikasi Sirekap. Seperti contohnya aplikasi C1 ini merupakan catatan hasil pemungutan suara yang ditulis secara manual dari seluruh TPS-TPS yang berada di seluruh kecamatan yang berada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Dan salah satu contohnya ini adalah adanya dugaan penggelembungan suara terhadap paslon tertentu, di mana ini seperti contoh di TPS 054 Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur ini mencatat bahwa pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran ini mendapatkan suara sebanyak 648, padahal suara di C1-nya ini hanya sekitar 74 saja dan suara sahnya ini hanya 198 suara saja, begitu Jason. Kemudian kesalahan ini juga terdapat di pembacaan data, terjadi karena file yang diunggah itu terkonferensi secara otomatis. Maka dari itu Ketua KPU kemarin juga meminta maaf kepada publik karena sudah ada 2.325 TPS yang salah menginput data antara data C1 dengan data-data yang sudah terinput di aplikasi Sirekap, begitu. Dan Hasyim juga mengatakan kemarin bahwa pihaknya ini tidak ada unsur kesengajaan karena seluruh dokumen dari C1 Plano ini formulirnya juga sudah diupload, jadi masyarakat ini bisa langsung mencocokkan hasil Sirekap dengan formulir C1 tersebut. Dan Hasyim Asyari juga mengatakan bahwa pihaknya ini juga bertanggung jawab akan mengkoreksi terkait dengan kesalahan perbedaan selisih antara Sirekap dengan formulir C1 tadi. Dan juga Betty Epsilon, Komisioner KPU tadi juga mengatakan ini masih on progress terkait perhitungan suaranya. Maka dari itu KPU juga tidak akan lepas untuk
tetap menampilkan jumlah suara yang didapat hingga hari ini di aplikasi Sirekap, karena ini juga bentuk transparansi dari KPU terhadap publik. Namun di tengah ini semua, Jason, kita juga mengamati bahwa di beberapa tempat juga muncul adanya permintaan untuk pemungutan suara ulang. Namun kami juga masih belum mendapatkan informasi dari KPU terkait akan dilaksanakan kapan dan seperti apa mekanismenya. Sementara demikian, Jason, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Rona Marina atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.